Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa Ihsan. kabar? Semangat, sehat terus Mas Tony ya? Semangat, alhamdulillah. Pagi-pagi Alhamdulillah. cerah. Ini jangan sampai ini sekarang banyak klaster keluarga. Nampaknya keluarga ini harus lebih dekat lagi nih. Katanya banyak itu yang dikatakan diasramakan bareng-bareng gitu ya. Luar biasa. Oh, bagaimana Mas Tony ini apa ya kita bincang yang menjadi pembicaraan orang hari-hari ini. Jakarta agak sepi karena 25% kantor yang diizinkan diisi. Covid ini nampaknya kita itu kata orang Betawi itu nepak, seperti tertular dari India ini. Luar biasa hari ini. Bagaimana Mas Tony melihat sebagai pengamat bangsa kita ini dari sudut Covid yang sedang 1 dari 2 orang Indonesia yang dites PCR positif. Gimana Mas? Ini sudah berulang kali kita wawancara di Radio Rasil ini. Oh iya. Bahkan ketika bulan Ramadan kita juga sudah bicarakan soal bolak-balik ini urusan ini. Ini faktornya cuma satu, karena memang tidak kompak ini antara pemerintah dengan rakyat ini. Itu aja sebenarnya. Trust. Yang kemudian satu dengan yang lain saling mencurigai dan seterusnya. Balik lagi tadi Mas Tony, entah macam mana negeri ini, saya tidak membayangkan kalau kita punya kemampuan untuk vaksinasi ini masih 500-an, 200, 600 gitu. Sementara di India itu hari ini tuh vaksin tuh bisa 6 juta satu hari, luar biasa. Gimana Mas Tony melihatnya? Ya, memang tadi saya ulang terkait dengan kekompakan dan konsistensi. Ketika adalah keseriusan. Kekompakan itu mesti rakyat dengan pemerintah kompak. Jangan kemudian hal-hal yang membuat rakyat kemudian tidak percaya, ya, karena era media sosial ini banyak hoax, banyak fitnah dan banyak macam-macam. Apalagi kalau kemudian ada triggernya, yang itu kemudian berkembang menjadikan kedua belah pihak tidak kompak. Kalau nggak kompak ini susah menangani pandemi. Kemudian yang kedua soal disiplin, pemerintah mesti disiplin, rakyat mesti disiplin, kan? Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi mesti terus-menerus pemerintah dalam kebijakannya, kan kita sudah belajar banyak ketika mencoba untuk diturunkan. Kalau dulu itu new normal, balik lagi. Jadi seolah-olah apa yang sudah kita begitu jauh, begitu lama, begitu panjang, itu kemudian tidak menjadi sia-sia. Dan yang kemarin, sebagaimana yang saya pernah ungkapkan di sini sebelum kita bicara vaksinasi, soal larangan mudik, ini kan saya dulu pernah bicara di Rasil, tidak serius, itu hanya seminggu, H-7 sama H+7. Ya kalau H-7 sebelumnya orang pada pulang, apalagi H-7 juga kewalahan juga. Ya ini saya pada tanggal 14 April sudah menulis akan terjadi ledakan beberapa minggu atau beberapa pekan setelah Lebaran, dan ini terjadi, terbukti, dan itu tidak perlu terlalu cerdas kok untuk memprediksi itu, gitu loh. Ya, kerumunan yang kemudian terjadi, konsekuensinya ketika memang jebol, ya harus lebih kuat lagi di dalam ketegasan mengontrol terhadap kerumunan di berbagai daerah itu. Tapi itu kan kemudian tidak terjadi. Dan pada akhirnya apa yang sudah kita prediksi bersama bahwa akan terjadi ledakan yang luar biasa, artinya inilah kemudian kita terima beritanya, hampir 15 juta per hari. Soal vaksinasi, ya terjadi kontroversi yang berkepanjangan menurut saya. Ya, antara beberapa hal mungkin karena faktor informasi yang tidak cukup, tidak memadai, dan seringkali informasi ini juga simpang siur yang diterima oleh masyarakat. Apalagi kemudian muncul lagi vaksin Nusantara yang didukung oleh Angkatan Darat, Tentara Angkatan Darat misalnya, yang kemudian sampai sekarang polemiknya belum berhenti terkait dengan biaya dan kemudian akurasinya. Nah ini menurut saya bagaimana dalam konteks ini pemerintah senantiasa siap untuk berkomunikasi di era media sosial yang dimana bisa membuat masyarakat itu makin paham, makin ya jangan biarkan masyarakat itu atau rakyat ini
semakin menipis kepercayaannya. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah untuk mereview, mengevaluasi, dan kemudian membuat rencana-rencana yang bisa meyakinkan setiap informasi kepada masyarakat. Baik intensitas komunikasi, kemudian komunikasi persuasi, dan kemudian komunikasi dengan data-data dan informasi yang akurat. Ini menurut saya perlu diperbaiki sehingga ke depan kekompakan lagi-lagi terkait dengan banyak hal termasuk vaksinasi ini juga akan kita dapatkan bersama. Iya. Itu Pak Iksan. Iya, memang ini perlu kurang silaturahmi, entah bagaimana ya. Kadang-kadang bukan pada tempatnya, sudah ada juru bicara, nyeletuk lagi yang satu itu, bikin kacau lagi informasi. Tapi ini juga urusan nyeletuk ini. Ini entah ide dari mana, entah tes water, entah apa, Mas Tony, ketika ada ide tentang 3 periode. Kan Pak Jokowi sudah sedemikian jelas. Tapi kan orang bilang, wah ini politisi, ngomong kemana, janji kemana, pelaksanaan kemana, macam mana ini Mas Tony melihatnya, kata orang ini. Nah, silakan Mas Tony, analisa yang satu kita ini. Lihat dari beberapa faktor ya. Memang ada wacana apakah 3 periode atau kemudian ada penambahan 3 tahun untuk jabatan presiden dan DPR atau DPR ini. Tetapi sudah diputuskan di DPR bahwa oleh KPU ya bahwa Pilpres dan Pileg itu Februari tahun 2024. Artinya gugur sudah gagasan, ide atau wacana, kemudian opini terkait dengan penambahan jatah presiden 3 tahun atau jatah DPR 3 tahun. Ini gugur, ini harus kita lupakan karena jadwalnya sudah ada, Pilpres dan Pileg. Apakah kemudian akan terjadi 3 periode? Saya bilang tidak mungkin terjadi 3 periode. Kita coba lihat. Pertama, Pak Jokowi sendiri 2019 ketika saya nulis tentang ini, Pak Jokowi langsung memberi respon dan tegas kok. Yang menulis pertama kali tentang 3 periode itu kan saya pada sekitar bulan Maret 2019. Dan Pak Jokowi memberikan respon, reaksi begitu tegas bahwa itu menampar saya, itu cari muka kepada saya, itu menjerumuskan saya. Gitu. Nah, itu kan menurut saya tegas. Dan kemarin 2021 ini juga Pak Jokowi mempertegas kembali bahwa beliau tidak mau untuk 3 periode itu. Katakanlah kalau kemudian masih ada yang tidak percaya, atau katakanlah kemudian satu saat terlalu kuat desakan dorongannya sehingga Pak Jokowi dirayu-rayu, dipaksa-paksa, yang pada akhirnya berubah pikiran, misalnya seperti itu. Tetapi ada faktor yang lain yang menurut saya ini menjadi faktor utama yang tidak memungkinkan 3 periode. Yaitu penggodokan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ada di DPR. DPR itu kursi terbanyak milik PDIP, dan sampai sekarang PDIP itu sangat dominan. Dan PDIP tegas, setiap ada wacana 3 periode, PDIP bicara, tidak ada, PDIP tidak setuju dengan wacana 3 periode itu. Ini kan tegas, jelas. Kemudian kita lacak, kenapa PDIP tidak setuju? Gitu kan? Yang pertama, karena memang kita tahu hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu pasang surut, kadang naik, kadang turun. Gitu kan? Ini kan dirasa juga dalam hal-hal tertentu kurang nyaman. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting lagi, bahwa Ibu Mega itu sudah sepuh, sudah saatnya melakukan proses regenerasi untuk kepemimpinan PDIP. Tentu saja naluri, apalagi seorang ibu ingin juga memberikan jatah kepemimpinan itu kepada Terah Soekarno, apalagi PDIP ini dibangun berbasis kepada ideologi Soekarnois, dan kemudian juga membangun narasi-narasinya, narasi Soekarnois. Karena itu dianggap ini sebagai sebuah kekuatan konstituen ya yang bertahan di PDIP. Oleh karena itu Ibu Meg merasa bahwa Terah Soekarno masih perlu dan penting di dalam kerangka untuk memperkokoh soliditas dari kader-kader PDIP. Karena itu dipersiapkan proses regenerasi. Tetapi perlu disadari,
proses regenerasi yang sudah disiapkan ini, kalau kemudian presidennya itu dari kader PDIP yang lain, pada saat itu kemudian proses regenerasi belum sampai terjadi, ada kemungkinan besar kader PDIP yang jadi presiden itu akan didorong, akan didesak, dan bahkan mungkin dipaksa oleh kader-kader yang lain mayoritas untuk mengambil posisi kepemimpinan karena posisi yang sangat kuat. Katakanlah misalnya Puan Maharani belum diberikan proses estafet kepemimpinan PDIP. Tahu-tahu Pak Jokowi jadi presiden lagi 3 periode, dan ini kan Pak Jokowi akan makin kuat kekuasaannya. Nah, kalau sudah semakin kuat, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi sebuah ancaman proses regenerasi di PDIP. Menurut saya ini alami. Ini satu proses kekhawatiran yang sangat alamiah ya, yang ada di Ibu Mega dan lingkaran Ibu Mega. Kekhawatiran inilah yang kemudian PDIP memberi respon begitu tegas dan konsisten bahwa tidak mau 3 periode. Ini dari sisi politis ya, kebutuhan pragmatis PDIP. Dari sisi ideologis ini juga menguntungkan bagi PDIP. Menolak terhadap 3 periode itu menunjukkan bahwa PDIP itu konsisten terhadap spirit demokrasi. Nah, inilah yang sebenarnya ingin juga disampaikan sebagai sebuah pesan kepada masyarakat bahwa ini konsisten terhadap spirit demokrasi, bahwa presiden hanya 2 periode. Kira-kira seperti itu, Pak Ihsan. Nah, tadi Mas Tony itu beberapa waktu lalu memang menulis. Yang saya ingin tanya, dari bisik-bisik mana yang Mas Tony dapat itu orang pengen 3 periode tuh, awal kisahnya itu gimana Mas Tony, kalau boleh dibuka di sini? Saya kalau mimpinya bagaimana Mas? Seringkali bisikan saya nggak bisa nulis. Jadi saya biasa ketemu dengan ketua-ketua partai. Saya menjalin dengan semua pihak, dari semua partai, termasuk dengan PDIP saya menjalin hubungan, dengan PKS saya menjalin hubungan, dengan Demokrat saya menjalin hubungan. Kadang-kadang kita ngopi berdua sama ketua partai, kan? Ya setidaknya saya pengen update informasi yang sebenarnya seperti apa supaya saya ketika menulis tidak menyesatkan kepada publik, gitu loh. Dan itu sudah saya tulis 2 tahun yang lalu. Tentu saya mendapatkan informasi dari orang-orang yang punya otoritas untuk memberikan informasi, sehingga ini perlu saya sampaikan ke publik supaya ini menjadi sebuah diskusi. Ya memang luar biasa ini. Halo Mas Tony, masih bisa berhubungan? Halo? Mati lagi ya. Coba kita ingin tanya ini. Saya ingin tanya bisik-bisik tentang Kamis besok tuh bagaimana ini di Hakim makan ketok palu ini. Ya kali aja dapat bisikan beliau ya. Halo Mas Tony. Halo. Sinyal lagi. Gara-gara Pak Ihsan nanya tadi, gimana informasinya, langsung mati kan? Nah itu, saya lagi mau nanya. Tadi bisik-bisik 3 periode. Kalau bisik-bisik ketok palu hari Kamis besok nih, ada nggak bisik-bisik atau analisa apa yang akan Anda tulis nih? Kan kalau Habib Rizik itu menjadi relawan COVID ini artinya penaatan terhadap masyarakat harusnya kan keren ya, tapi kok menjadi head to head dengan pemerintah ini? Apa komunikasi apa yang tidak terjadi antara ulama dan umara ini? Nah itu maksudnya. Agak nyerempet dikit lah, enggak apa-apa. Yang kalau yang nanya senior ini ya salah. Jadi saya coba melihat kasus ini akan menjadi pelajaran kita bersama lah. Nantinya akan dicatat oleh sejarah. Ini sangat penting. Sejarah menyuguhkan satu peristiwa yang akan dikenang, yang akan jadi pelajaran, yang akan menjadi sebuah review perjalanan sejarah bangsa ini terkait dengan penegakan hukum atau proses penegakan hukum di Indonesia. Saya ingin menyoroti di sisi yang lain. Silakan. Ini lagi rame, mau banyak yang demonstrasi ini. Yang demonstrasi ini saya berharap bagi para pendemo yang besok akan hadir tetap prokes.
apalagi Jakarta ini menyumbang hampir 6.000 per harinya yang terpapar. Ya, jadi demo itu bagian daripada hak demokrasi rakyat, tetapi harus diingat bahwa ada aturan yaitu prokes. Yang kedua, jangan terjebak kepada tindakan-tindakan anarkis yang itu menjadi bagian daripada pelanggaran hukum, mesti tertib. Kemudian bagi aparat perlu melakukan langkah-langkah persuasif, bersabar, lebih tahan mental di dalam menghadapi demonstran, namanya juga banyak orang, kadang dengan beragam keunikan yang dimiliki. Ya, kita berharap semua rakyat Indonesia, apapun yang ketok palu oleh hakim, semoga hakim itu bertindak seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian ketokan palu itu merupakan ketokan yang bersejarah, yang akan dikenang, yang akan menjadi pelajaran, yang akan memberikan pesan moral kepada seluruh rakyat Indonesia sampai kapanpun ke depan. Oleh karena itu, jangan pernah sampai salah dalam ketukan hukum itu. Kita berharap semuanya bahwa itu adalah keadilan bagi kita semua terkait dengan proses hukum yang sekarang sedang terjadi, yang besok akan diketok palu itu. Ya, 24 ya. Terima kasih Mas Tony. Telah memberikan sebuah ingatan. Terakhir Mas Tony, ingatan buat pendengar Radio Silaturahim. Anda mengamati perjalanan berbagai kota di tengah-tengah pandemik ini. Apa yang ingin Anda ingatkan buat setidaknya pendengar Radio Silaturahim lah ini, walaupun ada yang di Kanada, di New Zealand atau di berbagai negeri ya. Silakan Mas Tony. Ya, pertama terkait dengan pandemi ini memang ujian bagi semua rakyat di seluruh dunia. Perlu memang disiplin. Serahkan kepada ahlinya, yaitu ahli virus, karena masih ada sekian belas persen yang masih belum percaya terhadap virus. Silakan kita berbeda pendapat, tetapi hargai mereka yang percaya kepada adanya virus ini dan kemudian berupaya untuk menjaga diri dan keluarganya. Kemudian yang kedua, mesti kita disiplin. Ya, paling tidak masker, kemudian jaga jarak, lalu cuci tangan. Ini standar yang harus terus-menerus kita lakukan tanpa henti. Jangan kemudian karena pandemi penyebaran COVID mulai turun, kita mulai tidak disiplin. Ini yang justru menjadi sebuah faktor. Kita boleh membuka dan boleh tidak mengikuti prokes ketika memang betul-betul pandemi ini sudah berakhir dan aman, betul-betul aman. Kemudian yang ketiga, perlu kekompakan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagaimana menghadapi pandemi ini, dan sehingga tidak kemudian menimbulkan polemik-polemik yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, memang perlu kita ikut berperan di dalam proses sejarah bernegara dan berbangsa ini. Yang biasa, berikanlah masukan-masukan yang tepat, masukan-masukan yang baik, masukan-masukan konstruktif, tetap juga ikut mengontrol terhadap jalannya pemerintahan ini. Kalau ada salah, ya kita sampaikan, kita berikan masukan. Kalau kemudian ada yang benar, ya kita harus dukung. Posisi kita mesti objektif. Ya, posisi kita mesti objektif dalam segala hal. Ya, jangan kemudian kita ikut larut terjebak di dalam pemilahan, suka tidak suka, senang tidak senang, karena perbedaan ketegangan politik ini mesti harus diakhiri. Siapa yang akan mengakhiri? Ya semua kita, semua baik pemerintah maupun kita, karena memang kita perlu pahami bahwa politisi itu selalu berjoget di atas keterbelahan itu. Mereka menikmati. Karena dengan keterbelahan itu ada namanya, berulang kali saya bilang, ada teori the function of social conflict, dan konflik itu ada kalanya diciptakan. Kalau itu sudah tercipta, banyak juga pihak-pihak yang menikmati. Pihak-pihak yang menikmati ini umumnya adalah politisi dan orang-orang yang suka nyari proyek atas keterbelahan itu. Konflik ini mesti diakhiri dengan komunikasi yang lebih mengindonesia lah. Sebagai orang Timur,
etika di dalam berkomunikasi. Ya semuanya diuji. Pemerintah diuji dengan adanya sehingga membuat rakyat kadang tidak disiplin, kadang kebablasan di dalam memberikan kritik. Rakyat juga diuji, ada pemerintah yang seringkali satu dengan yang lain itu tidak harmonis di dalam memberikan informasi, tidak satu di dalam membangun sebuah komunikasi. Nah, ini sama-sama kita sadari kekurangan dan kelemahan masing-masing, tetapi juga kita perlu lihat kelebihan masing-masing. Itulah kemudian ada titik temu, mari kita membangun bangsa secara bersama-sama, terutama dalam menghadapi pandemi dan juga mempersiapkan 2024 agar 2024 ada kepemimpinan yang sesuai dengan harapan kita bersama, seorang pemimpin yang punya integritas, seorang pemimpin yang punya kapasitas, yang itu semua harus ditunjukkan melalui track record-nya. Kinerja, kemudian hasil dan penghargaan, mesti rakyat semuanya melek dalam konteks ini. Jadi jangan terjebak lagi kepada kepemimpinan yang penuh dengan pencitraan, baik itu dalam proses kepemimpinan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dalam konteks ini rakyat sudah mulai harus paham mana yang benar, mana yang pencitraan, mana yang sesungguhnya, mana yang polesan, dan itu hanya bisa dilihat dari track record seseorang yang akan dicalonkan untuk menjadi pejabat tinggi kita, baik di legislatif, kepala daerah, maupun di istana. Untuk ke depan 2024 kita tidak boleh salah memilih anggota DPR, tidak boleh salah memilih kepala daerah, tidak boleh salah memilih kepala negara dan lain sebagainya. Begitu Pak Ihsan. Terima kasih Mas Tony pencerahannya di pagi ini. Hati-hati di perjalanan, semoga sehat selalu dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Amin ya Rabb. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.